Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwafillah rahimakumullah, teman-teman semua, para penghafal Quran, para ahlul Quran, para pecinta Al-Quran, para penuntut ilmu. Alhamdulillah pada malam yang indah ini, pada malam yang berbahagia ini, Allah izinkan kita ya, biiznillah kita ada kajian ya yang bertemakan ketika Quran tidak menenangkanmu ya. Yang dimana insya Allah pada malam ini kita akan mentadaburi surat apa? Surat Ar-Ra'du ayat 28 ya. Dan tujuan utamanya ada kajian ini ya semoga bisa membuat para teman-teman semua termasuk anak pribadi semoga setelah kajian ini, kita membaca Quran, kita menghafal Quran, dan hati kita pun bisa menjadi tenang. Ya, karena masalah yang kita temukan pada saat ini, kita melihat ada orang-orang yang rajin membaca Quran. Ya, sangat-sangat rajin membaca Quran. Bahkan mereka para penghafal Quran, mereka para penuntut ilmu, bahkan mungkin hafal Quran yang sudah rutin hafalannya. Tapi ada di antara mereka yang dimana Quran yang dia baca belum menenangkan hatinya. Nah, ini ada PR-nya teman-teman semua. Ada tugas utama bagi kita untuk menyampaikan pesan ini dan semoga dengan adanya pesan ini insya Allah setelah kajian ini ya antum semua para peserta antum rajin baca Quran sekaligus antum pun akan mendapatkan ketenangan serta ketentraman dari Al-Quranul Karim. Ya, maka silakan teman-teman semua dicatat, ya dipahami, jangan sampai ada yang terlewat dari materi kita pada malam ini. Karena insya Allah ya materi ini ya ini benar-benar baru saya sampaikan. Jadi alhamdulillah ya kajian tadabbur ini kan sudah berjalan 1 bulan. Ya, di pekan pertama pengisinya anak pribadi. Ya, karena mengisi materi tentang ketika jin tersentuh Al-Quran itu yang pertama. Lalu yang kedua Ustadz Hamzalah ya materinya tentang tadabur basmalah betul ya. Terus yang ketiga pekan kemarin ini membahas tentang Quran di mulut, dunia di hati gitu ya. Jadi ini membahas itu pekan kemarin dan pekan ini ya adalah pekan keempat atau pas sebulan kita mengadakan kajian tadabur rutin bersama Khadimul Quran. Ya, jadi bagi teman-teman semua nih mungkin yang belum follow apa itu Khadimul Quran boleh lihat di akun Instagram ya namanya Khadimul Quran. Ya, coba siapa yang sudah follow? Nama akunnya Khodimul.Quran. Ada yang sudah follow akun Instagramnya? Coba pengen tahu nih. Apakah antum ya sudah memfollow akun Instagram kami di Khodimul Quran? Tadi belum? Ya. Kalau belum silakan ya di follow karena insya Allah akun itu akan menginfokan seputar kajian ya. Ataupun kalau antum belum follow minimal follow akun Ana di @asadidullah. Jelas ya? Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai ya, insya Allah Anda pengen ya sedikit memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama Anda Muhammad Asadullah, biasa dipanggil Asad. Ya, Anda asli Sukabumi, kelahiran di Sukabumi 13 Desember 2001. Untuk pendidikan anak SMA di Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia di Bogor. Dan untuk kuliahnya S1, alhamdulillah sudah lulus tahun ini ya di Iqdir University atau di kalau bahasa Turkinya Eder Universitesi. Ya, jadi Eder ya cara bahasanya. Ya. Terus kesibukannya apa sekarang? Ya, mengelola dan mengajar lembaga online bernama Khodim Quran yang tadi disampaikan ya. Jadi lembaga online ini sudah kami dirikan dari tahun 2021. Ya, jadi alhamdulillah sudah jalan 4 tahun. Ingat nanti bulan Desember kita akan tepat di 4 tahun alhamdulillah. Selain itu sekarang kesibukannya menjadi koordinator tahfiz ya di SPT Atartil di Sukabumi ya. Jadi sekolah penghafal Quran yang di mana
pondok punya keluarga ya. Lalu juga Anda juga punya Instagram namanya @asadullah ya. Jadi alhamdulillah ya ada akun Instagram yang di mana followers itu sudah sekitar 86.000. Jadi membahas seputar menghafal, murojaah dan juga sebagainya. Terus juga kesibukan lainnya adalah menulis buku dan juga e-book ya atau buku elektronik. Ya, ini sedikit ini ya sedikit ta'aruf dari kita ya, semoga dengan adanya ta'aruf ini, dengan adanya perkenalan ini, insya Allah kita akan dikumpulkan lagi di surganya Allah kelak. Amin insya Allah. Oke, sebelum kita mulai ke inti materi kita ini ya, Anda juga pengen tahu dong ya, siapa nama kalian ya, lalu dari mana asalnya, berapa umurnya, dan tahu dari mana info kajian pada malam ini. Coba tulis ya. Sebelum kita lanjut, ya, Anda pengen tahu dulu nih, teman-teman semua, siapa namanya, ya, lalu dari mana asalnya, terus umurnya berapa, dan tahu info kajian ini dari mana. Coba silakan ditulis ya. Jadi pengen tahu nih, kira-kira yang banyak itu orang-orang tua atau anak muda. Karena dari kemarin itu Anda menemukan, tuh melihat ternyata yang banyak itu dari orang tua, umur 30 tahun ke atas. Ada yang 40, ada yang 50, kalau kemarin ada yang 60 tahun, Masya Allah. Nah, coba hari ini, Anda pengen tahu nih, siapa nama antum, dari mana asalnya, umurnya berapa, dan antum tahu info kejadian ini dari mana? Coba Anda pengen lihat nih, pengen tahu nih. Ya, Masya Allah. Ada Kariri dari Bogor, ya dari grup Khodimul Quran, Masya Allah. Lalu ada Kamsani dari Malaysia, Masya Allah. Dari Malaysia, luar biasa. Ini jujur ya, Anda senang, sangat senang ya. Ternyata sampai Malaysia ya, ya peserta kajian kita pada malam ini. Masya Allah, dari jujur ya, ahlan, wasahlan, ya. Lalu juga ada Ahmad dari Semarang, 27 tahun, ya. Dari iklan katanya. Ada Faris dari Bandung. Ada Dina dari Bogor, Masya Allah. Ada Bu Elis, 55 tahun, Masya Allah. DKM ya, Masya Allah. Oh, itu sama kayaknya DKM. Terus ada Kak Chani. Oke. Ada Bu Yuyun, 50 tahun, Masya Allah. Ada Kak Sofia. Ada Dewi ya sebagai admin. Ada Bu Vita, 49 tahun. Masya Allah, ternyata ya. Kalau kita lihat, beragam ya. Ada yang 20 tahun. Ada yang 19 tahun. Ada yang 49 tahun. Ah, jujur Anda senang banget ya. Kenapa senang? Karena ternyata walaupun kita secara online, tapi ini ternyata bisa menjadi solusi buat kita semua. Walaupun kita beda tempat, ada yang di Makassar, ada yang di mana, dan di mana gitu kan. Ada yang di Sukabumi. Kita beda tempat. Ya, kita pun belum mengenal sebelumnya gitu ya. Cuma alhamdulillah gitu ya. Dengan wasilah adanya teknologi, adanya Zoom, adanya laptop, adanya handphone, adanya internet, ya kita alhamdulillah bisa saling mengenal dan bisa saling sharing-sharing. Ya semoga doa kita bersama ya Allah, semoga kita semua dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah kelak. Kita dipertemukan di surga Firdaus, surga tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin insyaallah. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah berkahi, ya tadi sedikit perkenalan sudah ya. Alhamdulillah sudah saling memperkenalkan diri. Lanjut ya, kita akan lanjut ke materi berikutnya atau materi inti kita, yaitu tentang apa? Tentang ketika Quran tidak menenangkanmu. Ya, jadi ya kita akan mentadaburi surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah menyampaikan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya. Dan ingat kalimat ini, ingatlah kata Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram atau tenang. Jadi lihat kalimat terakhir. Allah menekankan kepada kita. Allah memberikan pemahaman, memberikan info kepada kita apa? Ala bidzikrillah. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram.
Ya. Zikir ini gimana Ustaz bentuknya? Misalnya ada yang bertanya, Ustaz gimana bentuknya zikir ini? Beda-beda. Ada yang dengan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Tapi zikir yang pengen kita bahas di malam ini adalah zikir terbaik. Apa zikir terbaik? Ya. Salah satu zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Ingat ya, salah satu zikir terbaik atau salah satu ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Membaca Al-Quran. Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Afdalu ibadatu ummati qiraatul Quran." Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi teman-teman semua, kita harus memahami bahwa sebaik-baiknya berzikir kepada Allah atau sebaik-baiknya cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan membaca Al-Quranul Karim. Ya. Bahkan nama lain dari Quran adalah apa? Zikir. Zikir. Zikir ini nama lain dari apa tadi? Dari Al-Quran. Allah menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjaganya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir terbaik adalah Quran, ya, dan juga Quran adalah salah satu, dan zikir adalah salah satu nama, ya, nama lain dari Al-Quran. Kan kalau kita tahu ya, Quran ini memiliki banyak apa namanya, banyak nama, ya. Maka salah satu namanya apa tadi? Zikir. Maka kita sepakat ya, pada malam ini ya zikir yang kita bahas adalah zikir membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan dalam ayat lainnya Allah pun menyampaikan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah pun menyampaikan bahwa apa? Allah menyampaikan kepada kita bahwa Quran ini diturunkan kepada kita untuk apa? Syifa. Syifa ini apa sih? Ya, syifa ini menjadi penyembuh, ya. Terkhusus penyembuh atau obat dalam hati kita. Misalnya, kita lagi sedih, ya, kita lagi galau, kita lagi gundah, kita lagi bingung. Obatnya apa? Baca Al-Quran. Kita lagi nggak tenang hatinya, kita pengen tentram hatinya, kita pengen enak nikmat hatinya. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Ya Allah pun menyampaikan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Lihat kalimatnya. Di sini Allah menjelaskan tentang beberapa fungsi dari Al-Quran. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian apa? Mau'izah. Quran yang sebagai penasihat atau pengingat, mau'izah. Ya. Wa syifaa'ul lima fi sudur. Yang kedua apa? Menjadi obat bagi hati atau obat dalam dada kita. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan juga huda, petunjuk, serta menjadi rahmat bagi kita orang-orang beriman. Nah, ayat tadi ya di surat Yunus Allah menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang empat tujuan Quran diturunkan kepada kita. Yang pertama menjadi mau'izah, menjadi nasihat. Yang kedua menjadi syifa, menjadi obat. Yang ketiga menjadi huda, dan yang ketiga adalah menjadi rahmat bagi kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pengen saya kutip ini yang ketiga, yang kedua. Di sini Allah menyebutkan wa syifa'ul lima fis sudur. Allah menyebutkan bahwa Quran ini diturunkan bukan hanya sekedar dibaca, bukan sekedar dihafal, tapi apa? Harus bisa menjadi syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh atau obat dalam hati atau dada kita. Jadi tadi kita ulang lagi. Kalau kita lagi galau, lagi sedih, banyak pikiran, bingung mau ngapain, baca Quran. Ya, jangan sampai kita ini lagi nggak tenang hatinya, lagi pusing pikirannya, malah main HP terus, malah bermaksiat kepada Allah paling parah. Naudzubillah min dzalik. Tercurhat di story dan sebagainya. Jangan. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya. Ya, jangan sampai kita ini disibukkan dengan hal-hal yang berguna teman-teman semua. Ya, jadi kalau kita tadaburi ayat ini, tadaburi surat ini, ya, kita seharusnya bisa memaknai atau memaksimalkan hidup kita ini untuk apa? Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu zikir terbaik apa tadi? Membaca Al-Qur'anul Karim.
Di sini Anda pun akan menjelaskan atau membawakan hadis Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumahnya Allah, lalu mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya bersama, melainkan apa? Akan turun kepadanya tenangan. Ya, hatinya akan menjadi tenang, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Di sini anak akan mengutip kalimat apa tadi? Allah akan memberinya apa? Ketenangan. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan senantiasa mempelajarinya, insya Allah dia akan mendapatkan apa? Ketenangan. Ya, jadi misalnya kalau hatinya lagi galau, hatinya lagi gundah, maka bacalah Al-Quran. Ya, maka dalam hadis tadi Rasulullah menjelaskan ketenangan itu datangnya dari Al-Quranul Karim. Ya, jadi begitu teman-teman semua yang pengen tenang hatinya, yang pengen dihilangkan kegalauannya, maka apa? Bacalah Al-Quran. Nabi kita menyampaikan Qur'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Apa kata Nabi kita? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi apa? Menjadi syafaat bagi para pembacanya. Bayangkan teman-teman semua. Di dunia kita akan ditenangkan hatinya. Dan di akhirat pun kita akan ditenangkan. Dengan apa? Ditenangkan dengan diberikan syafaat yang sangat luar biasa. Nanti di akhirat kelak kita tidak punya siapa-siapa. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Kecuali apa? Kita punya syafaat. Ya. Dan salah satu syafaat ya yang bisa kita dapatkan apa? Syafaat dari Al-Quran. Quran yang kita baca hari ini, ya, Quran yang kita hafalkan hari ini, Quran yang kita tadaburi hari ini, insya Allah akan menjadi teman kita di akhirat kelak. Kalau nanti di akhirat kelak pengen gak galau, nanti kalau di akhirat kelak kita pengen tenang hatinya, pengen dijaga, ya, kita pengen masuk surga, maka bacalah Al-Quranul Karim. Karena selain kita akan ditenangkan hatinya di dunia, insya Allah kita pun akan ditenangkan hatinya ketika nanti di akhirat kelak. Ketika kita tidak punya siapa-siapa, ketika kita tidak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa, maka kita punya Al-Quran Karim. Inilah bentuk apa? Kasih sayang Allah kepada kita. Allah sangat baik kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Ya, maka kalau kita mengaku sebagai hambanya Allah, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka apa? Bacalah Al-Quran. Karena membaca Quran itu perintahnya dari siapa? Langsung dari Allah dan juga dari Nabi Muhammad SAW. Allah pun menyampaikan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Quran yang telah diberikan kepada kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah berkahi, yang Allah insya Allah senantiasa berikan rahmat dan kasih sayangnya. Ya, Anda pengen bertanya kepada antum semua. Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Ya, menurut antum, ya, menurut antum mungkinkah ya kita yang membaca Al-Quran tapi hatinya belum tenang? Apakah mungkin? Coba, silakan dijawab teman-teman semua ya. Apakah mungkin? Ya, apakah mungkin kita sudah membaca Quran, bahkan kita menghafal Al-Quran, tapi belum tenang hati kita? Apakah mungkin? Coba jawab ya. Anda pengen teman-teman semua yang hadir malam ini coba bantu jawab. Apakah mungkin ya kita membaca Al-Quran ya, tapi kita nggak tenang hatinya? Masya Allah. Sekarang sudah menjawab ya. Jawabannya betul. Mungkin ya. Dan juga ada yang mengatakan seharusnya tidak, tapi kadang-kadang mungkin ya bisa jadi. Oke. Jadi kalau kita ditanya ya, apakah mungkin kita membaca Al-Quran namun hatinya masih belum tenang? Jawabannya mungkin. Kenapa? Kalau kita lihat pengalaman, mungkin kita hari ini, mungkin saat ini, mungkin hari ini kita baca Quran kita belum tenang.
Coba jujur pada hati antum, jujur pada diri antum. Saat ini, hari ini, kalian membaca Quran, apakah sudah tenang hatinya atau belum? Apakah masih gelisah gitu kan misalnya? Karena begitu yang kita lihat sekarang ya, banyak para penghafal Quran bahkan ya yang sudah mutqin hafalannya, yang sudah lancar hafalannya, yang sudah sangat indah bacaannya, merdu suaranya. Tapi apa? Ternyata walaupun merdu bacaannya, walaupun indah bacaannya, walaupun bagus tajwidnya, tapi apa teman-teman semua? Ya, tapi masih banyak di antara mereka yang tidak menikmati Al-Quranul Karim. Hatinya nggak tenang. Justru apa? Gelisah, sedih, galau, dan sebagainya. Kenapa? Kenapa sih kira-kira? Coba tanya. Kenapa? Coba jawab ya. Kenapa sih kita ini baca Quran, tapi masih nggak tenang? Coba. Ada yang bisa bisa bantu jawab? Ya. Nanti ini akan bahas. Tapi nanti sebelum ini bahas, ya silakan antum jawab dulu. Karena pengen antum bisa merenungi dulu. Ketika sekarang kita baca Quran, kenapa sih sekarang ini kita masih nggak tenang hatinya? Kenapa mungkin masih galau, mungkin nggak bisa menikmatinya? Kenapa sih? Coba, nanti pengen tanya antum semua para para peserta atau para hadirin. Silakan coba. Kenapa kita baca Quran tapi masih nggak tenang hatinya? Ya, ada yang menjawab kepikiran duniawi. Oke, betul. Bisa yang pertama ya. Yang kedua, mungkin karena maksiat. Ya, betul. Lalu berikutnya, belum menguasai ilmunya, bisa jadi. Oke. Tidak fokus, bisa jadi. Oke. Niat yang salah. Oke. Terus nggak paham artinya. Oke. Terus juga Quran hanya singgah di lidah atau kerongkongan, tapi tidak termasuk hati. Masya Allah, sangat menampar ya. Juga yang terakhir ada yang menjawab karena tidak paham makna dari Al-Quranul Karim. Oke teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah berkahi, ya. Maka insya Allah pada malam ini, ya, Anda pun akan menjelaskan tentang apa? Tentang beberapa alasan mengapa Quran yang kita baca ini tidak lagi menenangkan hati kita. Ya, tentu ini bukan untuk menjudge, bukan untuk menilai seseorang, tapi buat menilai diri kita sendiri dan bisa menghindarinya. Misal kita pengen tenang, maka ya udah salah satu cara apa? Kita cari tahu apa penyebabnya. Ya, sebagaimana kita misalnya penyakit misalnya. Ini kan kita lagi bahas Quran misalnya, tapi kita coba bahas yang lain misalnya. Ketika orang sakit, misalnya ada orang sakit diabetes, apa sih penyebabnya? Apa sih alasannya? Apa yang menyebabkan diabetes misalnya? Misalnya sering makan gula misalnya gitu ya. Nah, agar kita bisa menghindar, ya ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya agar bisa menghindar dari diabetes itu dengan mengurangi mengonsumsi gula-gulaan dan sejenisnya. Betul ya? Nah, maka seperti itu. Anda pun akan membahas tentang apa? Tentang apa sih ya penyebab kenapa Quran tidak lagi menenangkan? Karena ini penyakit. Penyakit bagi orang muslim. Orang muslim baca Quran yang seharusnya tenang, kenapa dia nggak tenang? Itu penyakit. Nah, kita akan bahas. Ya. Jadi ada 4 alasan mengapa Quran yang kita baca ini tidak lagi menenangkan hati kita. Yang pertama, adalah bacaan tanpa tadabbur. Ya. Pada saat ini, pada zaman ini, alhamdulillah, saya sangat bahagia. Alhamdulillah, masih banyak orang-orang yang mau membaca Quran. Bahkan masih banyak orang-orang yang berlomba-lomba menghafal bahkan, menghafal sambil mentadabburi Al-Quran. Ya. Tapi masih banyak juga sayangnya, sangat-sangat disayangkan, walaupun mungkin banyak yang tilawah, banyak yang menghafal, ya, tapi sayangnya masih banyak di antara mereka atau bahkan di antara kita atau mungkin saya sendiri, ya, yang membaca tanpa mentadaburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburi Quran atau apakah hati mereka sudah terkunci? Jadi Allah menjelaskan, kalau orang-orang yang nggak pernah tadabur ini, nanti apa? Hatinya terkunci. Ya, hatinya apa? Setelah terkunci akan mati. Dan kalau hatinya terkunci atau hatinya mati, nanti dia nggak akan merasakan tenangan dari Quran. Dia nggak akan merasakan yang namanya kelezatan atau kenikmatan Quran.
Ya, bahkan Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi pernah mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka ia tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran sama sekali. Saya ulang ya, Imam Badruddin Az-Zarkashi pernah mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka ia tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran sama sekali. Jadi kalau kita membaca Quran, kita menghafalnya, tapi kita nggak pernah mentadaburinya, kita nggak pernah ingin mempelajarinya, kita nggak pernah pengen menghayatinya, nanti khawatirnya Quran yang kita baca ini tidak membuat hati kita menjadi tenang. Ya. Jadi orang-orang yang nggak pernah tadabur, orang-orang yang nggak pernah berusaha memahami ayat-ayatnya, nanti apa? Hatinya mati, terkunci, dan akhirnya apa? Tidak bisa menjadikan Quran sumber ketenangan. Yaitu yang pertama. Ya, coba saya pengen tanya juga kepada antum. Ya, apakah antum ya ada ayat favorit? Coba jawab dulu ya. Coba. Anda pengen tanya para jamaah sekalian. Ya, coba Anda pengen tanya jamaah sekalian. Apakah antum ada ayat favorit? Ya, kira-kira apa sih ayat favorit antum? Coba buat tulis ya. Jadi jangan sampai kita ini sering membaca Quran, ya. Kita ini sering menghafal atau bahkan sudah menghafal Quran, tapi kita ini nggak ada ayat favorit. Kalau bilang semua ya silakan semua, tapi minimal ada satu ayat yang benar-benar kita pegang teguh. Misalnya kalau Ana ada ayat ini bagus banget ayatnya di surat Hud ya. Innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikrul lidzakirin. Allah menyampaikan sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapuskan keburukan. Ini terdengar sangat singkat, tapi sangat bermakna. Kenapa? Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan apa? Orang-orang berbuat baik ya. Nanti Allah akan berikan dia pahala sekaligus akan menghapus dosanya. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba silakan pastikan antum pun ketika menghafal Quran, antum pun ketika membaca ataupun menghafal serta mentadabbur Quran, ada ayat atau surat favorit. Jelas ya? Dan misalnya tadi ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana sih cara tadabbur? Ya, yang pertama, antum baca ayatnya. Ya, lalu ya antum coba baca terjemahannya. Ya, lalu antum baca tafsirnya atau mungkin backgroundnya, asbab nuzulnya. Ternyata ayat ini backgroundnya seperti ini atau asbab nuzul seperti ini. Ternyata di background itu atau di asbab nuzulnya itu ternyata banyak sekali hikmahnya. Ya, jadi atau ikhtiar kita seperti ini kita ikut kajian-kajian tadabbur online untuk ada hafal lebih bagus dan sebagainya. Ya, cuman cara yang paling sederhana tadi ya kita membaca sambil kita merenungi. Jadi kita membayangkan bahwa ayat ini diturunkan untuk menampar kita. Misalnya ada ayat yang berbunyi فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ misalnya. Allah menjelaskan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kemaksiatannya dan dia memperbaiki dirinya, maka Allah menerima taubatnya karena Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kita pahami dan kita renungkan dan kita membaca bahwa ayat ini untuk kita ya Allah, saya pernah bermaksiat. Maka dengan ayat ini Allah memberikan apa? Nasihat dan juga tamparan kepada kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh simpelnya. Atau misalnya ada ayat lain, wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekat zina. Bagaimana kita cara tadaburnya? Kita memahami ya bahwa kita ini nggak boleh mendekati zina. Zinanya nggak boleh ya, mendekatinya nggak boleh, apalagi zinanya. Misalnya orang pacaran kan nggak boleh ya. Maka orang-orang yang apa ya atau ada amalan-amalan atau ada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal itu, maka itu diharamkan. Misalnya, kita tahu chattingan itu nggak boleh, ya, tapi kita masih chattingan dan ini bisa menyebabkan kita pacaran misalnya. Nah, ini kita harus dihindari, gitu ya. Itu misalnya, gitu ya. Baik, yang kedua, ya, yang kedua yang kita akan bahas tentang apa? Tentang alasan kenapa Quran tak lagi menenangkan kita. Yang kedua adalah karena hati yang penuh dosa. Ya,
Setelah pertama kita membahas tentang apa tadi? Tentang bacaan tanpa tadabbur, ya. Di poin kedua ini, ya, kenapa Quran tak lagi menenangkan kita? Kenapa? Karena hati yang penuh dosa. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, sesungguhnya seseorang hamba atau seorang hamba apabila melakukan kemaksiatan atau dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Jadi bisa kita bayangkan, hati kita misalnya bentuknya bulat misalnya. Nah, dalam bulat ini ya ada titik hitam. Ya, semakin banyak kita melakukan dosa, maka semakin banyak pula titik itu. Ya, semakin banyak dosanya itu, ya nanti akan apa? Hati kita mati, ya, hati kita tidak bersih, tidak suci, dan menyebabkan kita nggak apa? Kita nggak bisa menikmati Al-Quran. Ya, coba kita lihat hadis fullnya. Tapi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa, maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Seandainya dia meninggalkan dosa tersebut, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya noda itu akan dihapus. Ingat ya, kalau dia bermaksiat, lalu dia meninggalkan dosa itu dan dia beristighfar dan juga bertaubat, maka Allah akan menghapusnya. Tapi Rasul melanjutkan, tetapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka. Jadi orang-orang yang bermaksiat, yang sering bermaksiat dan dia tidak beristighfar, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti titik-titik hitam itu akan menghapuskan hatinya, itu menghitamkan hatinya dan menyebabkan dia tidak nikmat ibadah, dia tidak nikmat baca Quran dan seterusnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka beristighfarlah untuk bisa meninggalkan maksiat. Berikutnya yang ketiga, kenapa Quran tak lagi menenangkan hati kita? Karena kurangnya keikhlasan kita. Teman-teman semua, Rasul kita Nabi Muhammad menyampaikan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya ia akan mendapatkan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niatnya salah, niatnya belok-belok, justru dia mendapatkan keburukan. Maka teman-teman semua yang pengen menjadikan Quran sebagai sumber ketenangan, sumber ketentraman, maka pastikan ikhlaskan hati kita kan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati kita tidak ikhlas, hati kita masih fokus dunia. Khawatirnya apa? Khawatirnya Quran yang harusnya menjadi penenang hati kita, justru kita masih galau-galau, masih sedih-sedih. Ya. Berikutnya yang keempat, ya, kenapa kita masih tidak tenang ketika kita membaca Quran? Karena hati yang sangat sibuk mengejar dunia. Ya, teman-teman semua, Allah menyampaikan wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah menyampaikan kepada kita, wahai manusia, carilah Allah berikan kepadamu. Wa la tansa nasibaka dunya, tapi Allah pun melanjutkan, jangan melupakan bagianmu di dunia. Ya. Jadi ingat teman-teman semua, Allah bilang kepada kita, ya Allah berfirman kepada kita, tujuan utama kita akhirat dulu, baru kita mengambil sisa-sisa dunia. Ya. Maksudnya apa? Kita boleh mengejar harta, boleh silakan. Kita boleh mengejar jodoh, boleh silakan. Kita boleh mengejar apa lagi? Jabatan, boleh gak? Boleh silakan. Tapi jangan sampai melupakan tujuan kita di dunia ini. Untuk apa? Mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kita harus beribadah kepada Allah SWT. Kita harus banyak baca Quran. Kita harus mengikhlaskan hati kita. Ya, Allah menyampaikan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita
sibuk mengejar dunia sampai-sampai menyebabkan kenapa kita tidak tentram, tidak tenang ketika membaca Quran. Ya, coba kita renungi. Hari ini ya, apakah lebih banyak amalan dunia atau akhiratnya misalnya? Coba kita renungkan hati kita. Renungkan diri kita. Hari ini aja dari bangun tidur sampai mau tidur ini ya, kira-kira amalan kita lebih banyak duniawinya atau ukhrawinya? Lebih banyak akhiratnya atau dunianya? Coba kita renungkan. Ya, mungkin ada yang banyak akhiratnya, alhamdulillah luar biasa. Tapi juga mungkin ada yang masih banyak mengejar dunianya. Boleh mengejar dunia silakan. Tapi jangan sampai lupa tahajudnya, jangan lupa baca Qur'annya, jangan lupa sholat duhanya, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa sholat sunnahnya. Ya, teman-teman saya yang Allah berkahi, ya. Seringkali kita lupa dengan tujuan kita hidup di dunia. Betul ya? Kita sangat sibuk mengejar dunia, mengejar harta, mengejar tahta, mengejar jabatan, mengejar jodoh, mengejar uang dan sebagainya. Ya. Tapi ya, jangan sampai kita melupakan tujuan utama kita. Ya, kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malu seharusnya. Kita sudah diberikan kenikmatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kenapa kita jarang bersyukur? Kenapa kita jarang menggunakan tubuh kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita renungkan bahwa nikmat Allah ini banyak banget teman-teman. Ya, dari rambut kenikmatan, dari hidung kenikmatan bisa bernafas, telinga kenikmatan bisa mendengar, kenikmatan bisa mengucap dan juga mengecap. Ya, kaki bisa berjalan, tangan bisa memegang, itu sebuah kenikmatan. Bahkan ya, kalau kita pengen menghitung nikmat Allah itu tidak bisa. Saking banyaknya Allah menyampaikan, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Saking banyaknya. Maka teman-teman semua, ya, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa? Dengan menggunakan tubuh kita ini untuk fokus mengejar akhirat. Jangan sampai hati kita ini atau amalan kita ini sangat sibuk dengan mengejar dunia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka inilah 4 alasan, ya. 4 alasan kenapa Quran tidak lagi menenangkan. Kita ulang ya. Yang pertama, bacaan tanpa tadabbur. Oke. Yang kedua, hati yang penuh dosa. Yang ketiga, kurangnya keikhlasan. Dan yang keempat, hati yang sangat-sangat sibuk mengejar dunia. Oke. Berikutnya, ya. Berikutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya itu tentang apa? Solusinya. Ya. Kalau tadi kita membahas tentang penyebabnya, kenapa Quran tidak lagi menenangkan, ya, maka di sini kita akan membahas tentang apa solusinya. Ya, jadi kalau tadi ada 4 penyebabnya atau 4 penyakitnya, sekarang ada 4 obatnya atau 4 solusi agar Quran kembali bisa menenangkan hati kita. Yang pertama, tentu membaca lalu mentadaburi serta merenungkan makna ayat-ayat yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Apa yang Allah sampaikan bahwa kitab ini, kitab Al-Quran yang kami turunkan ini kepada Nabi Muhammad SAW yang penuh keberkahan, liyadabbaru ayati. Apa tujuan utamanya kata Allah? Tujuan utamanya untuk ditadaburi, teman-teman. Ingat ya, tadi ini sudah sampaikan tentang perkataan dari Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala. Ya, nah kalau lagi bahwa beliau pernah mengatakan barang siapa yang tidak punya ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur,
maka ia tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran. Ini ulang sekali lagi. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatan Quran sama sekali. Ya, maka teman-teman semua pastikan teman-teman semua harus sering membaca, ya sambil apa? Mentadaburi Al-Quran. Ya, jangan sampai kita fokus membaca, fokus menghafal, fokus ya memungkinkan hafalan, tapi sampai melupakan tadabur. Ya, jelas ya. Berikutnya, yang kedua, membersihkan hati dengan 4 cara. Dengan apa caranya? Yang pertama, tentu dengan berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, tentu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Dan terakhir, beramal soleh sebanyak mungkin. Ya. Allah menyampaikan dalam surat Al-Maidah, ya. Ayatnya lupa ayat berapa. Allah menyampaikan faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Allah menyampaikan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal soleh, ya, maka Allah akan terima taubatnya, ya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teman-teman semua, ya, kalau teman-teman semua lagi berikhtiar, ya, lagi berusaha meninggalkan maksiat dan merasa nggak cocok atau nggak apa ya, merasa putus asa, ya. Jadi ada orang-orang yang ketika dia bertaubat dia merasa nggak pantas. Ya Allah, siapa yang bertaubat? Tapi merasa nggak pantas. Nah, jangan sampai seperti ini. Padahal Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita, kalau kita taubat dan juga beramal soleh, ya, maka Allah akan ampuni kita. Makanya Allah bilang, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan akan menghapus keburukan. Ya. Rasul pun menyampaikan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah atau barengilah dosamu itu dengan apa? Dengan kebaikan. Karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Ya, maka ikhtiar kedua, bersihkan hati dengan 4 cara. Yang pertama, berusaha tentu meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Yang empat adalah beramal soleh. Ya. Yang ketiga adalah memperbarui niat, ya. Dan terakhir adalah memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan terakhir ya, Ana akan menjelaskan tentang ada 2 doa, ya, yang bisa teman-teman amalkan. Agar apa? Agar hatinya dijaga, ya. Dan juga semoga dengan kita mengamalkan 2 doa ini, Allah akan apa? Allah akan menjadikan Quran sumber penerangan dalam hidup kita. Pada yang pertama, doa pertama, Allahumma ja'alil Quran rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan pelenyap kegelisahanku. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Silakan ya. Di screenshot kalau nulis nggak sempat, ya, di screenshot nanti bisa dihafalkan dua-duanya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, karuniakan ketakwaan pada jiwaku. Sucikanlah ia. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha.
Diamalkan ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Kalau yang pertama tadi apa? Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Oke. Nanti bagi teman-teman semua yang mungkin nggak yang mungkin dari awal nggak ikut ya atau ketinggalan, nggak usah khawatir ya, nanti ada rekamannya dan juga insya Allah untuk PDF-nya akan saya kirimkan di grup insya Allah. Baik ya, terakhir ya, Anda pengen mengajak ya kepada teman-teman semua ya yang pengen rutin tadabur dan tadabur eksklusif ya selama 30 hari 30 juz ya, kita akan mentadaburi satu ayat per hari ya dari 30 juz berbeda. Misalnya tanggal 1 September kita akan mentadaburi juz 1 ya, kita akan mengambil satu ayat yang paling berkesan misalnya. Lalu hari kedua kita akan mentadaburi juz kedua ya, kita akan mengambil ayat yang paling menarik bagi kita gitu kan. Dan seterusnya sampai juz 30. Selama 30 hari berturut-turut ya di jam 5 sore ya kita ada tadabbur 30 hari 30 juz dengan tema waktunya Quran bicara ke hatimu. Ya, silakan bagi teman-teman semua yang pengen daftar ini ya. Ini khusus bagi teman-teman ya yang sudah daftar dengan infak serasnya boleh berapa aja. Boleh 20.000, boleh 30.000, boleh 200.000 misalnya. Silakan, boleh berapa aja. Ya, misalnya teman-teman semua pengen infaknya 300.000 boleh. Kenapa? Perharinya murah 10.000 aja. Atau misalnya kalau kebesaran boleh 30.000 aja. Perharinya cuma 1.000. Kalau kita hitung misalnya, sehari infak 1.000 selama 30 hari. Itu cuma 30.000 infaknya. Nggak apa-apa. Semampu antum. Kalau 10.000 boleh, boleh silakan. Berapapun itu ya, silakan antum segera daftarkan diri antum ke admin kami di 0831 1580 0512. Insya Allah nanti kita akan mentadaburi ayat-ayat ya dari 30 juz berbeda selama 30 hari berturut-turut. Silakan yang pengen bergabung dengan grupnya ya karena kuota terbatas ya silakan langsung daftarkan diri antum ke nomor admin ya di 0831 1580 0512 ya. Coba ya. Sekarang Anda kirimkan info ini di grup ya. Takutnya ada teman-teman semua yang terlewat ya. Sekarang Anda akan kirimkan eh, info tadabur ini ya di grup insya Allah ya. Nanti biar antum langsung mendaftarkan diri antum ke nomor admin kita ya. Sebentar ya. Silakan masih atau mau bertanya seputar kajian ini silakan. Yang mau bertanya seputar kajian tadabur ini yang eksklusif ya. Silakan. Udah mau tanya? Kalau belum ada nggak apa. Nanti boleh di grup aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Syukron Ustaz atas waktunya dan ilmunya. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarganya semuanya insya Allah. Saat kita kan punya santri saat kita pernah ngajarin dia ngaji gitu. Tapi kita punya kendala untuk melanjutkan mengajari dia. Kemudian orang tuanya datang ke kita gitu Ustaz. Nah, supaya kita tetap menjadi guru dari mereka gitu. Cara yang halus biar nggak bikin tersinggung gimana ya, Tat? Soalnya kita kayak bingung gitu di fase itu. Skron Ustaz. Bingung itu ingin tidak mengajarinya atau bagaimana? Untuk Ustaz. Kita, kita sebenarnya ada agenda lain, cuman nggak enak jelasinnya, Oh, oke. Oke. nyampeinnya Sebenarnya nggak untuk enak. orang tua ya, mungkin ada orang tua yang menyampaikan kepada kita
yang pengen anak kita diajar oleh kita, ya itu kita tinggal sampaikan baik-baik saja. Ya, mungkin memang awalnya kita nggak enakan, ya. Tapi kalau kita terus nggak enakan, ya nanti malah kita nggak enak ke depannya. Kadang ada orang tua yang memaksa kita dan kita yang nggak enakan. Kenapa? Kitanya pun nggak akan maksimal ketika ngajar misalnya. Karena kita ada kesibukan lain atau ada hal lain yang nggak bisa memaksimalkan dalam proses belajar misalnya. Jadi ya mau nggak mau disampaikan ya. Dan mungkin juga antum bisa lihat bagaimana tipe orang tuanya. Apakah yang bisa langsung disampaikan atau yang harus dikasih solusi gitu kan. Atau mungkin tadi yang ini bilang solusi. Jadi misalnya ketika antum menolak, antum solusi mungkin mungkin Pak misalnya atau Ibu Bunda boleh langsung ke sini aja ke teman anda yang mungkin lebih siap dan sebagainya. Mungkin gitu ya. Baik. Oke teman-teman semua, sebenarnya tadi ini masih masih membuka pertanyaan seputar ini dulu ya, yang kajian ini dulu ya, yang tadabbur eksklusif dulu ya. Nanti insya Allah setelah ini kita akan buka baru tadabbur yang tadi yang kita bahas, gitu ya. Jadi silakan bagi teman-teman semua tadi yang lagi ya, yang pengen ikut kajian eksklusif tadabbur 30 hari 30 juz ya, kita akan membahas 30 ayat berbeda dari 30 juz berbeda ya. Silakan daftarkan diri antum ke nomor admin kami di 0831 1580 016. Alhamdulillah sudah sekitar 60 orang yang daftar ya. Alhamdulillah sudah sangat banyak ya. Insyaallah target kami untuk kuota kami sampai 100 orang ya. Jangan sampai dan terlewat ya. Baik, syukran jazakallah khair barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah teman-teman, untuk materi telah disampaikan ya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa disampaikan di kolom komentar atau boleh raise hand. Nah, mohon maaf Ustaz, suaranya belum ada. Cek 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 ada ya? Ada Ustaz. Iya. Tadi pas Anda ngisi kajian di tengah-tengah, tadi ada yang bertanya Ustadz, tadi surat Yunus ayat berapa Ustadz? Ya. Jadi tadi Anda membaca surat Yunus ayat 57 yang bunyinya ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Itu ya. Tadi yang tanya soalnya. Jadi itu surat Yunus ayat 57. Ini Anda bertanya ini cara bergabung dengan grup gimana Ustaz? Ini grup yang mana nih untuk ke Fitriyah atau Bu Fitriyah? Ini grup yang kajian eksklusif atau kajian yang malam ini? Kajian malam ini, Ustaz. Oh, kajian malam ini boleh Oke. Ustaz Dewi boleh kirim di link ini ya, di Zoom ini ya, nanti dikirim. Oke, untuk eksklusif belum bisa ikut, Ustaz, karena bentrok kegiatan. Oke, oh ya, tadi mungkin nanti izin sampaikan ulang ya. Untuk kajian eksklusif tadi ya, itu ada rekamannya. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin sibuk apa namanya, ada yang ngajar, ada yang jadi ibu rumah tangga ataupun kesibukan lainnya, ini nggak usah khawatir ya, karena ada rekamannya dan ini bisa diakses selamanya. Jadi nanti ada 30 video gratis buat antum pakai atau gunakan. Ya, itu buat antum sendiri itu bisa didengarkan kapan saja. Ya, jadi kalau misalnya pengen ikut yang eksklusif ya, karena ini eksklusif jadi nanti ada dapat PDF-nya, dapat ebook gratis, dapat juga tadi ya ada grup buat tanya jawab. Terus yang paling penting ada rekamannya. Ya, jadi insya Allah yang penting itu yang rekaman karena kan Anda tahu nih, selama 30 hari ini pasti ada aja orang yang nggak bisa ikut gitu ya. Nanti opsinya itu ada rekamannya. Jadi insya Allah nanti akan direkap rekamannya buat para peserta yang nggak sempat hadir. Jadi ingat ya, ini info saya saja. Boleh 50.000, boleh 100.000. Ya, cuman alhamdulillah nih,
Kalau kita lihat yang infak ya ada yang 5.000 ya, ada juga yang 50.000. Yang paling besar 200 sampai 300.000 ya. Ada beberapa orang alhamdulillah. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ya pengen daftar silakan ya. Langsung ke nomor admin kami di 0831 1580 0512. Ya nanti akan diarahkan untuk bisa berinfak dan juga ikut ke grupnya ya insyaallah. Tapi dari pertanyaan Ini kolom chat ada pertanyaan. apa? Silakan. Izin kalau membaca Al-Quran metode Garfutala, maksudnya gimana Ustaz? Metode Garfutala. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk metode Garfutala, jujur Anda baru dengar juga. Anda belum pernah dengar ya tentang Garfutala ini. Jadi maaf ya untuk siapa tadi? Untuk Uma Arsyad ya dari Depok. Mohon maaf sebelumnya. Untuk Anda belum sampai ilmunya tentang metode Garfutala ya. Oke, Ustaz, terima kasih. Ini ada dari Kak Yuyun, Bandung. Sebelumnya pertanyaan di chat ya. Bentuk tadabbur lebih jelasnya bagaimana? Apakah cukup membaca terjemahan? Ya, kalau ditanya apakah cukup? Ya tentu nggak cukup. Ya, cuman apakah itu bisa jadi awalan? Bisa jadi awalan. Ya, karena kalau kita pengen tadabbur lebih, ya itu ahsannya, bagusnya cari background ayatnya. Misalnya ini ayat tentang apa? Ini ayat membahas tentang apa? Ini ayat kenapa sih diturunkan nih? Jadi asbabun nuzulnya. Terus mungkin tafsirnya kita pahami. Terus juga ada mungkin ada eh, hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dan sebagainya. Jadi gitu ya. Dan memang ahsan ada guru. Cuman kalau nggak ada guru maka solusi pertama tadi ya dengan membaca tadabbur ya sambil membayangkan bahwa ayat ini ditujukan kepada kita. Gitu ya. Ada juga yang bertanya ya untuk Kak Khalifah Nuril. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya murojaah yang nikmat? Yang pertama, tentukan jadwal dan targetnya yang jelas. Karena orang-orang yang afwan yang nggak nikmat murojaahnya, dia nggak punya target, nggak punya jadwal. Orang-orang yang nggak punya target, nggak punya jadwal, nanti murojaahnya berantakan dan murojaah nggak nikmat. Ya, cuman kalau kita punya target, punya jadwal yang jelas, punya tujuan yang jelas, insya Allah itu akan lebih menikmati prosesnya dan juga menikmati murojaahnya. Selain itu, tentu tumbuhkan yang namanya cinta kepada Al-Quran. Jadi kita bayangkan bahwa semakin kita banyak baca Quran, semakin banyak kita murojaah, maka semakin banyak pula tumbuh cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Itu ya. Karena lagi mau bertanya, apakah tadabbur itu hanya tertuju pada suatu makna saja atau bisa bermakna lain tetapi masih termasuk dalam kandung kesimpulan? Oke, tentunya tadabbur ini bisa kita pahami dengan beberapa makna. Misalnya ada ayat yang membahas tentang apa? Ternyata ini bisa kita tadabburi dari beberapa aspek. Misalnya apa ya? Kita ambil. Ini ada ayat yang bagus misalnya. Ayat surat Al-Baqarah ayat 2 misalnya. Paling gampang ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misalnya. Ayat ini menjelaskan tentang apa? Kitab Al-Quran ini kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin dan juga petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, misalnya pada huruf pertama di kalimat la raiba fih misalnya tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, dari kalimat la raiba fih ini nanti akan muncul ayat baru misalnya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian kata Allah, kalau kalian masih ragu dengan Quran, maka coba turunkan ayat yang semisal. Ya, ternyata nggak ada orang satupun ya, nggak ada satu orang pun ya yang bisa mendatangkan Quran mendatangkan ayat yang semisal dengan Quran. Bahkan Allah bilang, Allah mengatakan, ya, kalaupun ada jin dan juga manusia bersatu, berkumpul untuk membantu membuat ayat yang serupa, mereka tidak akan bisa. Ya. Terus masih banyak ayat lainnya, misalnya ada kisah-kisah. Ya, di ayat ini ada kisah misalnya, ada kisahnya Musailamah al-Kadzab.
ya, yang dia ini membuat ayat yang serupa atau mirip-mirip tapi gagal gitu ya. Ayatnya bunyinya al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu luzumul utul dan sebagainya gitu ya. Jadi itu ayat yang tadi dari ayat la raiba fih ya, itu ternyata banyak tadabburnya. Tadi misalnya maknanya tadi misalnya ada ayat yang gimana Allah menantang orang-orang membuat Quran, ternyata nggak ada yang bisa. Terus juga ada ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini kalaupun ya ada yang pengen membuat serupa, ternyata nggak akan bisa. Walaupun jin dan juga manusia bersatu. Terus ada kisah lain misalnya. Ternyata ada kisah Musa Kadzab yang pengen mencoba-coba membuat ayat yang mirip gitu kan. Nah, itu baru dari kalimat la raiba fih. Belum dari hudal lil muttaqin. Kalau kita runtutin lagi, kalau kita maknai lagi itu baik banget maknanya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke lanjut ya. Assalamualaikum Ustaz. Di zaman sekarang banyak sekali godaan hawa nafsu. Betul. Seringkali peringatan dari Allah hanya sebentar saja membekas di hati. Mohon bimbingannya aman apa yang dapat membantu kami agar tetap istiqomah dalam melakukan amal yang Ustaz sampaikan dan mampu menerima setiap peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya. Yang pertama doa kepada Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tegakkan hati kami ini di dalam agamamu. Ya, jadi cara pertama, kalau kita pengen istiqomah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara pertama agar istiqomah berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mencari teman yang soleh. Al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Jadi dua cara ya yang disampaikan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan yang kedua adalah mencari teman yang soleh. Itu ya. Bedanya tafsir dan juga tadabbur. Kalau tafsir ya adalah bagaimana kita memahami maksud dari Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ini. Misalnya ada ayat tadi, ayat ini apa sih maksudnya? Apa sih tafsirannya? Ya, apa sih penjelasannya? Kalau tadabbur kita merenungi, menghayati, oh ini ayatnya tentang buat kita. Ayatnya buat misalnya buat orang kafir dan sebagainya. Jadi kita bisa membedakan ya. Kalau tafsir untuk penjelasan bagaimana yang Allah mau, ya maksudnya Allah menjelaskan tentang ini ya apa maksudnya kita tafsirkan, kita jelaskan. Kalau tadabbur ya kita hayati, kita renungkan maknanya sambil kita apa mengamalkan gitu ya. Lanjut ya, Afan Ustadz, bagaimana menyeimbangkan antara kewajiban murojaah sebagai seorang penghafal Quran dengan tuntutan sebagai seorang pengajar Al-Quran. Terkadang sebagai pengajar kita tentu lebih banyak waktu memberi daripada waktu sendiri. Bagaimana agar oke. Banyak guru-guru yang alasan Ustadz, saya ini nggak ada waktu murojaah. Saya ini nggak ada waktu buat tilawah sendiri karena sibuk mengajar. Apakah ini betul? Anda nggak setuju. Kenapa? Karena Anda pun seorang guru, Anda pun masih bisa baca Quran, Anda pun masih bisa murojaah. Kapan murojaahnya? Pasti ada waktu-waktu istirahat, tahajud, pada subuh, atau misalnya tahajud lah. Tahajud ini ya, apakah guru langsung mengajar? Enggak juga kan? Ya, kadang pada guru di pesantren, ya ketika tahajud, afan, nggak bangun. Padahal apa? Bisa kita manfaatkan buat murojaah. Minimal 1 juz saja kalau kita bisa memaksimalkannya. Tapi sayangnya di antara kita masih banyak yang tidak memaksimalkannya. Jadi mengatakan, Ustaz, saya sibuk ngajar, saya sibuk yang lainnya. Padahal apa? Pasti ada waktu kosong-kosong yang bisa kita manfaatkan. Maka penting bagi kita mencari atau membuat jadwal yang jelas. Gitu ya. Jadi harus buat dijadwalkan jadwalnya. Jadi jangan sampai kita ini penghafal Quran dan juga kita pengajar Quran, tapi kita nggak punya jadwal yang jelas. Maka pastikan kita harus ada jadwal dulu yang jelas, gitu ya. Baik, barakallahu fikum.
sudah malam ya. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada kajian malam ini. Semoga ada banyak kebaikan yang teman-teman semua bisa dapatkan dan amalkan. Ya mohon maaf ya kalau sekiranya ternyata qadarullah dari anda pribadi atau dari tim banyak kurangnya, banyak minusnya. Semoga antum maafkan ya. Yang terpenting kita saling mendoakan. Semoga dengan kita mengikuti dan juga mengadakan kajian ini ya insya Allah nanti kita pun akan dikumpulkan kembali di surganya Allah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup ya, kita berdoa bersama ya. Silakan diangkat tangannya, kita renungkan hati kita khusyukkan hati kita ya, agar kita bisa dikabulkan doanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا حب القرآن والشوق إلى قراءته. اللهم إنا نسألك حفظ الأنبياء وفهم المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها ولمدها ولها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Syukran teman-teman semua. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Tutup ya dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.